Apa itu konsep hidup? Allah sampaikan di dalam surah Al-Mulk, surah Tabarok, ya, ayat kedua. Apa kata Allah? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi kata Allah kepada kita, alladzi khalaqal maut, Allah itu yang menciptakan kematian, wal hayata, dan kehidupan. Apa tujuannya? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa yang paling baik amalnya. Makanya yang namanya hidup itu gak akan pernah bebas dari masalah. Kalau dilihat wajah-wajahnya, ini wajah penuh masalah semua. Betul kan? Gak ada satupun, gak ada yang gak punya masalah. Ustadz kayaknya gak punya masalah. Enggak, punya masalah, cuman gak ketahuan aja, ya. Teman-teman punya masalah pasti. Setiap orang itu pasti punya masalah. Sampai kata Allah, fa idza faragta fansab. Kalau engkau selesai dari satu masalah, kalau engkau selesai dari satu urusan, fansab, maka kerjakan urusan yang lain. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Allah lah engkau berharap. Jadi namanya hidup pasti punya masalah, ya, pasti punya masalah. Orang kaya, orang miskin, pejabat, rakyat jelata, pasti semuanya punya masalah. Tapi tujuan Allah nyiptain masalah itu buat apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa sih yang paling baik amalnya? Para sahabat dulu dihantam oleh masalah. Masalah apa? Penolakan dakwah. Kita pun sama, ya. Masalah hidup, masalah pribadi, masalah keluarga, masalah dengan masyarakat, ya. Masalah itu wajar. Dan memang konsep dalam kehidupan itu, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah nyiptain kematian, kehidupan untuk nguji kita siapa yang paling baik amalnya di antara kita. Untuk menguji seseorang itu kan perlu, ya, kehidupan itu bentuk ujian. Makanya kata Allah dalam Quran, am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kalian itu akan masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum, sementara belum pernah datang ujian sebagaimana ujian pada orang-orang sebelum kalian. Massathumul ba'sa wad-dharra'u wa zulzilu, berupa kesempitan, kegoncangan jiwa, hatta yaqular rasul walladzina amanu, sampai orang-orang rasul dan orang-orang yang beriman mengatakan, mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah? Ala inna nasrallahi qarib, sungguh pertolongan Allah itu amat dekat. Jadi artinya, ya, saya sering menyampaikan begini kepada teman-teman, kalau buat diri sendiri hendaknya kita jangan terlalu pede, tapi kalau buat orang lain hendaknya kita berbaik sangka, husnudzon. Contohnya apa? Contoh begini, ya, kalau misalkan ada saudara kita, teman kita, rumahnya kena musibah, katakanlah rumahnya kebanjiran, ya, maka kita sampaikan, oh mungkin ini boleh jadi ujian buat kamu, ya. Jadi kalau menimpa orang lain, kita sampaikan, kita kuatkan dirinya, boleh jadi itu ujian buat dia, iya kan? Tapi kalau itu menimpa diri kita, jangan terlalu pede. Tiba-tiba rumah kita kena ujian, kena banjir atau kebakaran, terus kita bilang, ya Allah, berat sekali ujianmu. Boleh sih, boleh gitu. Tapi jangan terlalu pede. Gak pernah sholat ke masjid, gak pernah baca Quran, ya, menuntut ilmu juga males. Tiba-tiba bilang, ah ini ujian datang dari Allah. Jadi sekolahnya gak pernah, tapi ikut ujian. Kira-kira murid apa tuh? Ya, sekolahnya gak pernah, tapi ikut ujian. Jadi tidak seperti itu. Jadi kalau buat diri sendiri,
Pas pakai motor, tiba-tiba motornya bannya bocor, maka evaluasi dulu. Jangan menganggap, jangan langsung bilang, oh ini ujian gitu. Tapi yakinkan dalam diri, jangan-jangan ini peringatan dari Allah buat saya. Ini jangan-jangan peringatan dari Allah buatku gitu. Kalau kita kan kebalikan ya. Kalau buat diri sendiri kita menganggapnya ujian, buat orang lain menganggapnya ajab, gitu kan? Iya kan? Wah, itu kena ajab tuh, sampai ada filmnya kan, film azab gitu ya. Kalau buat diri sendiri nganggapnya ujian gitu. Nah, maka kalau ini sikap para ulama itu, kalau buat diri sendiri dia keras, tapi buat orang lain itu lembut, tasamuh, moderat gitu. Tapi kalau buat diri sendiri disiplin ya. Nah, makanya inilah yang dimaksud dengan kehidupan, teman-teman. Jadi hidup ini memang penuh dengan ujian, penuh dengan musibah ya. Allah akan setiap episode kehidupan kita ujian. Hasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kata Allah, apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan ayyaqulu amanna, setelah mereka mengatakan kami beriman, wa hum la yuftanun, sementara mereka belum pernah diuji oleh Allah. Walaqad fatanna alladhina min qablihim, sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamannallahu alladhina shadaqu, maka diketahuilah siapa orang-orang yang jujur terhadap keimanannya. Wala ya'lamannal kadhibin, siapa yang bohong atas keimanan. Maka setiap episode kehidupan kita ini adalah ujian. Ini yang pertama. Ini adalah episode ujian dari Allah buat kita untuk melihat siapa yang paling baik amal. Itu yang pertama yang harus kita yakini, bahwa hidup ini ujian ya. Kadang ada yang diuji dengan kesempitan, kadang ada yang diuji dengan kelapangan. Jangan menganggap bahwa ujian itu hanya sesuatu yang menurut kita berupa musibah ya. Tiba-tiba kita dapat rezeki yang tidak diduga pun ujian, bukan? Ujian. Kita dapat jabatan, ujian, bukan? Ujian ya. Kesempurnaan fisik, ujian, bukan? Ujian dari Allah. Jadi ujian itu bisa dalam bentuk kesempitan, bisa dalam bentuk kelapangan.